Detik-detik kanopi bangunan roboh yang nyaris menimpa pengendara motor terekam kamera ponsel warga di Lowok Waru, Kota Malang. Bahkan hujan deras disertai angin kencang menimbulkan fenomena butiran es. Kencangnya angin juga menumbangkan sedikitnya 40 pohon, 3 diantaranya menutup badan jalan. Naas beberapa pohon yang tumbang menimpa 2 mobil dan 2 sepeda motor yang terparkir. Agar tidak mengganggu arus lalu lintas, petugas BPBD, polisi, dan TNI mengevakuasi pohon tumbang yang menutup jalan. Meski menimbulkan kerugian materi, namun tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pihak BPBD Kota Malang melakukan pendataan dampak hujan deras dan angin kencang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Parah. Ulah komplotan bajing loncat yang mengambil barang dari atas truk di ruas jalan Tipar Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Terduga pelaku yang berjumlah 4 orang terekam kamera saat mengambil sejumlah barang dari truk yang melintas. Lo nyolong. Mengetahui aksinya direkam rekan sesama pengemudi truk, komplotan pelaku mengintimidasi dan meminta videonya dihapus. Kepolisian sektor Cakung yang mengetahui aksi komplotan bajing loncat itu langsung memburu pelaku. Kami langsung bergerak cepat, saya memerintahkan Kadit Reskrim untuk segera melakukan upaya-upaya pengejaran dan identifikasi pelaku-pelaku dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di lokasi pada saat itu. Keberadaan pelaku bajing loncat menjadi kekhawatiran para sopir truk pengangkut barang. Pasalnya setiap barang muatan yang dicuri ditanggung oleh pengemudi truk. Parah. Terkait tindakan tegas terhadap pelaku, pihak kepolisian meminta bagi setiap pengendara atau sopir truk yang dirugikan aksi bajing loncat untuk mengajukan laporan resmi. Hal ini dibutuhkan agar kepolisian bisa memproses dan menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kalau nyolong, bukan masalah. Yang satu ini tidak untuk ditiru pemirsa, seorang pria tidak dikenal nekat membakar masjid di kawasan Jakarta Utara menggunakan bensin. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum membakar seluruh bagian masjid dan polisi telah menangkap pelaku. Seorang pria tidak dikenal masuk ke dalam Masjid Al-Falah di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bukannya mau beribadah, pria yang membawa kantong plastik hitam ini malah menyemprotkan bensin ke bagian masjid, mulai dari mimbar hingga ke syaf belakang. Ia pun melanjutkan aksinya dengan menyalakan api di atas bensin hingga api langsung menyala membakar karpet masjid. Beruntung aksi pria tersebut diketahui sejumlah warga yang cepat memadamkan api hingga tidak menjalar ke seluruh bagian masjid. Setelah mendapatkan laporan keberadaan pelaku dari warga, polisi langsung menangkap pelaku SMY, 21 tahun, di rumah rekannya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Menurut keterangan warga, kejadian pembakaran di masjid ini sudah 3 kali terjadi dan diduga dilakukan oleh orang yang sama. Mungkin pernah ada yang tidur atau gimana ditegur sama pengurus masjid gitu. Pernah dulu? Ya ditegur terus mungkin dia nggak terima atau gimana. Kini polisi masih mendalami motif pelaku sering membakar masjid hingga menguji kejiwaannya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, terjebak tipu daya arisan online bodong, puluhan emak-emak melaporkan kasusnya ke Mapolres Purwakarta, Jawa Barat. Para korban mengalami kerugian bervariasi dengan total nilai 3 miliar rupiah. Sambil meneriakan, yel-yel dan membawa poster, puluhan emak-emak korban arisan bodong mendatangi Mapolres Purwakarta. Mereka melaporkan VS pelaku penipuan lantaran menggelapkan uang arisan online sejak bulan Juli tahun lalu. Dalam laporannya, para korban juga membawa barang bukti transfer uang ke nomor rekening pelaku. Para korban mengalami kerugian bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah dengan total lebih dari 3 miliar. Modusnya pelaku mengumpulkan uang arisan secara online dan setelah dibayar pelaku langsung kabur. Kita percaya karena dia bilang ya
Lihat dari gaya hidupnya aja dia hedon gitu. Kita pikir ya mungkin ya amanah gitu. Katanya ya seperti ini, dia nipu banyak orang. Kini aparat Polres Purwakarta tengah melakukan pemeriksaan terkait pelaporan para korban arisan bodong. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Api dengan cepat membakar 5 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas pemadam mengevakuasi 2 warga ke rumah sakit akibat menghirup asap kebakaran hingga mengalami sesak nafas. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran yang penyebabnya masih dalam penyelidikan aparat Polsek Kelapa Gading. Sebuah truk bermuatan busa rusak parah usai menabrak pembatas jalan dan petunjuk arah di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Beruntung sang sopir selamat meski truk rusak pada bagian kabin akibat mengalami patah as roda. Kepada polisi, sopir truk mengaku hilang kendali saat disalip mobil secara tiba-tiba yang mengganggu lajur berkendara. Hari ini Polda Metro Jaya dijadwalkan memeriksa Aiman Wicaksono dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dalam kasus tersebut, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menaikkan status perkara Aiman ke tahap penyidikan. Pemirsa, kuliner khas Timur Tengah yang selalu menggugah selera, kali ini ada kebab Uncle Hasan asli Palestina yang lezat. Seperti apa ya kira-kira? Berikut liputannya untuk Anda. Makanan khas ala Timur Tengah yang sedang viral ini setiap harinya selalu ramai didatangi oleh pecinta kuliner. Kebab Palestina Uncle Hasan yang berada di Jalan Arzimar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, wajib masuk list untuk dicoba karena dibuat langsung oleh warga Palestina. Kebab yang berisikan berbagai macam kondimen seperti daging, kentang, dan sayur ini dibalur oleh mayones serta saus. Kian menambah cita rasa yang berbeda dari kebab pada umumnya. 3 varian rasa kebab yang dapat Anda nikmati diantaranya kebab daging sapi, daging ayam, dan daging kambing. Tadinya kan nggak tahu tempatnya di sini, ternyata tiba-tiba ramai, jadi penasaran. Titipan orang tua ini. Untuk satu porsi kebab dibanderol dengan harga Rp13.000 hingga Rp30.000. Selain kebab, di sini juga tersedia susu kurma, nasi basmati, dan burger. Alhamdulillah karena rasa kita ambil dari Palestina, rasa asli. Lepas tu daging asli kita cancel sama Bombay, langsung semua fresh. Setiap hari kita tutup. Pada hari tertentu, Uncle Hasan kerap membagikan kebab secara gratis kepada masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Pemirsa, kali ini ada informasi wisata untuk Anda yang suka adrenalin. Tidak perlu jauh-jauh mencari lokasi, karena di Pandeglang, Banten, kita berlibur sambil melihat keindahan laut dan Gunung Anak Krakatau dari ketinggian dengan Joy Flight. Kita simak liputan berikut. Bosan dengan liburan yang itu-itu saja? Mungkin sudah saatnya Anda mencoba sensasi liburan yang satu ini. Berada di kawasan ekonomi khusus atau KEK, Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Anda akan diajak melihat keindahan anak Gunung Krakatau dari ketinggian. Gimana caranya? Ya, dengan mengikuti Joy Flight dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Tanjung Lesung, Anda akan dibawa menggunakan pesawat Cessna 172R dengan ketinggian 600 feet atau 200 meter dari atas permukaan laut. Perjalanan eksklusif atau paket liburan berdurasi singkat ini bisa jadi weekend getaway Anda. Jadi kalau naik pesawat Cessna ini kita juga bisa mempercepat waktu untuk dari Halim itu kita 45 menit sampai di Tanjung Lesung, dan kita mendapatkan spot pantai dari atas dengan view yang sangat bagus. Penerbangan dari Halim Perdana Kusuma menuju Tanjung Lesung, Pandeglang sangat menghemat waktu. Jika lewat jalur darat membutuhkan waktu 2 jam dengan bermacet-macetan, perjalanan menggunakan pesawat ini hanya 30 menit saja.
Penerbangan ke Krakatau, Tanjung Lesung, putarkan sekitar area di region dari resort dan sampai dengan ke ujung kulon. Untuk Anda yang penasaran dengan wisata dan taksi udara ini, bisa mengikuti penerbangan dengan membayar tiket sebesar Rp10 juta untuk 1 kali penerbangan dengan 1 pesawat berpenumpang maksimal 3 orang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Melanjutkan safari politik ya, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti menghadiri talk show di Akas Garage, Probolinggo, Jawa Timur dan disambut meriah ribuan orang. Di tempat lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di kota Palembang. Sementara itu, Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, bersilaturahmi dengan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Hari kedua safari politik di Jawa Timur, istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, berkesempatan menghadiri gelar wicara atau talk show bertema peran perempuan dalam pendidikan anak dan masa depan bangsa. Ribuan orang yang hadir terdiri dari milenial, Gen Z, ibu-ibu, dan kaum difabel tampak menyambut kedatangan Atiko dengan penuh antusias. Atikoh pun berbicara tentang penyandang disabilitas yang belum memperoleh kesetaraan, baik di ruang pendidikan maupun dalam mencari pekerjaan. Tak hanya urusan pekerjaan, Atikoh yang juga dinobatkan sebagai bunda asuh difabel di Jakarta ini mengungkapkan bahwa teman-teman disabilitas memiliki hak yang sama. Boleh mengabadikan momen, kita beri waktu beberapa menit. Ibu Bapak, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di kota Palembang yang bertempat di Benteng Kuto Besak, Sumatera Selatan. Anies hadir dengan mengenakan baju putih dilengkapi dengan topi tanjak khas Palembang. Menurut Anies, Palembang menjadi satu dari 40 kota yang akan ditingkatkan menjadi penggerak perekonomian di kawasan selatan Sumatera. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto unggah foto bersama Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar. Dalam captionnya, Prabowo menyebut pertemuan ini sebagai silaturahmi dengan sahabat lama Abu Rizal Bakri. Terlihat juga dalam foto anak dari Abu Rizal Bakri, yakni Ardi Bakri.